Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, sedang ramai di media sosial di mana ada para pendeta yang angkat suara berbicara tentang paus ketika sekelompok umat muslim yang datang kepada paus berebut mencium tangan mencari berkah. Begitulah kira-kira yang ada di tulisan captionnya itu. Akan tetapi pendeta ini justru malah membongkar siapa paus itu sebenarnya. Ada yang kemudian mengatakan bahwa sebagian pendeta ini meyakini bahwa paus itu diduga hoax. Kemudian ada juga sebagian pendeta yang mengatakan bahwa ada 9 paus yang katanya Bapak Suci, akan tetapi kata pendeta ini justru diduga melakukan hal-hal. Kepausan itu tidak ada dasarnya. Kepausan adalah hoax. Saudara tahu tidak paus ini? Dia lebih dari pejin. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan saya juga tidak lupa menyapa saudara. Selamat hari Minggu kita semua. Kiranya damai Kristus menyertai kita selalu. Amin. Video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana ada seorang ustadz yang membeberkan dua pendeta. Bagaimana dua pendeta ini menyampaikan sesuatu tentang siapa itu sebenarnya paus. Kita simak cuplikan berikut ini. Yang sangat keji. Aku bilang, kami tampilkan ini bukan kita niatan untuk menghujat dan sebagainya. Itu yang kita harus buang jauh-jauh. Akan tetapi, kami tampilkan ini untuk pengetahuan bagi kita. Setelah kita tahu, kita akan memahami terkait daripada perbedaan pandangan antara Katolik dan Protestan. Dan sudah menjadi hal yang sangat lumrah ketika kita masuk ke perguruan tinggi, ada kemudian namanya disiplin ilmu, yaitu perbandingan agama atau perbandingan madhab dan lain sebagainya. Kita akan langsung saja tampilkan bagaimana pendeta MYM yang akan berbicara tentang kepausan, dan mohon kiranya mobil khusus kepada umat muslim yang justru, mohon maaf kami katakan, mencium keningnya, mencium tangannya, apalagi dengan niatan untuk mencari berkah. Maka hal ini yang harus kemudian diketahui. Jangankan umat muslim muslim saja sangat keras berkomentar tentang kepausan ini. Kita akan saksikan bersama. Silakan ya, Pak. Mengenai pengajaran para paus, mengenai gaya hidup para paus. Salah satu paus yang saya sudah bahas di dalam video saya yang lalu, ya, itu adalah Paus Yohanes yang ke-12. Saudara tahu tidak paus ini? Dia lebih bejat dari pejinah. Dia lebih bejat dari penjahat kelamin. Dia lebih bejat dari
apa yang di dalam dunia sekuler sekarang itu dikutuk sebagai kejahatan besar ya, orang-orang pedofil, orang-orang yang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak, kepada perempuan yang tidak berdaya. Ini Paus Yohanes ke-12 ini lebih bejat dari itu. Bayangkan seorang pesiarah, seorang pesiarah datang ke kepausan, masih perawan, seorang perempuan diperkosa oleh Paus Yohanes yang ke-12 ini. Ya, dan Paus Yohanes yang ke-12 ini seumur hidupnya itu hanya berzina saja. Pokoknya kerjaannya berzina sampai suatu saat dia berzina dengan istri orang, dan suami istri orang itu membunuh Paus Yohanes yang ke-12 ini dan mati terbunuh saat berzina. Mati terbunuh saat bersetubuh dengan istri orang. Inikah paus yang suci, yang perkataannya infallible? Ini baru satu contoh, saudara. Masih banyak paus-paus yang bejat kelakuannya itu, saudara. Terlalu banyak dalam sejarah itu para paus itu yang bejat kelakuannya. Mereka adalah penjahat kelamin, mereka adalah penipu, mereka adalah penyogok ya, penyuap, korup ya. Untuk membeli tahta kepausan itu mereka itu menyogok. Mungkin saudara saya anjurkan untuk menonton video saya yang lalu ya, mungkin saya screen sedikit ya, karena secara ringkas saya ada membahas sekitar mungkin 9 paus yang terbejat di dalam sejarah gereja ya. Baik, ikhwah, barusan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta MYN. Jadi, umat Katolik meyakini bahwa paus itu adalah Bapa Suci. Baik, di sini ada sebuah pemberitaan dari Katolisitas. Artinya, website ini dimiliki oleh orang Katolik mengenai paus Bapa Suci. Di halaman ini dikatakan bahwa umat Katolik memanggil Paus Bapa Suci sebagai tanda hormat sebab kita mengakui bahwa ia telah dipanggil oleh Kristus untuk menjadi gambaran kekudusan dan kebapaan dari Tuhan sendiri. Artinya, umat Katolik mengklaim bahwa Paus itu adalah Bapa Suci di dalam websitenya umat Katolik itu sendiri. Sedangkan umat Kristen yang Protestan tentunya tidak meyakini bahwa paus itu adalah Bapa Suci, karena ada 9 paus yang diduga itu melakukan hal yang tidak dibenarkan. Di dalam pandangan Katolik, paus disebut sebagai Bapa Suci, penerus langsung Santo Petrus. Siapa Santo Petrus ini? Santo Petrus dianggap sebagai pesuruh Yesus yang sangat penting dalam tradisi Kristen Katolik. Santo Petrus adalah seorang nelayan dari Galilea yang menjadi salah satu pengikut Yesus. Nama aslinya adalah Simon, dan Santo Petrus ini dianggap sebagai penerus Yesus, penyebar Bible, kepemimpinannya di Roma. Menurut tradisi, Santo Petrus pindah ke Roma, di mana ia menjadi pemimpin gereja Kristen di sana. Ia kemudian mengalami martir di Roma dan diyakini telah disalibkan terbalik sesuai dengan keinginannya agar tidak sama dengan disalibkannya Yesus. Banyak denominasi Protestan menolak klaim otoritas paus sebagai penerus langsung Santo Petrus. Mereka cenderung menganggap bahwa otoritas tertinggi dalam gereja adalah Bible. Pandangan Protestan terhadap paus dan kepemimpinan gereja Katolik seringkali berbeda dari pandangan gereja Katolik itu sendiri. Secara umum, ada beberapa pandangan utama. Dalam hal ini adalah pendirian doktrin. Beberapa pandangan Protestan berbeda dalam hal doktrin dan ritual yang dipraktikkan oleh gereja Katolik yang dipimpin oleh paus itu. Contohnya, ajaran-ajaran seperti pengakuan dosa kepada imam, doa kepada orang kudus, dan doktrin tentang Maria seringkali tidak diterima dalam banyak tradisi Protestan. Jadi, pendeta ini bertanya, kalau misalkan Bapak Paus ini adalah Bapak Suci, maka sejatinya tidak akan ada kasus yang kemudian disampaikan oleh Pak Pendeta MYN ini. Itu kira-kira pertanyaan dari Pak Pendeta terkait dari Bapak Paus. Maka kami lagi-lagi mengajak kepada umat muslim agar sadar diri adalah non-muslim dan tidak seakidah dengan kita. Memintalah berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian Allah suruh dalam Al-Qur'anul Karim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim. Kalaulah penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan anugerahkan dan Allah akan berikan keberkahan itu. Jadi artinya berkah itu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada makhluknya. Baik, ikhwah, kita akan langsung lihat bagaimana pendeta kedua, yakni pendeta Deki Ngadas, yang akan menyampaikan pandangannya tentang paus itu sendiri. Silakan, ikhwah. Kepausan itu tidak ada dasarnya. Kepausan adalah hoax, adalah fiksi, adalah mitos, dan itu saya buktikan. Bukan hanya klaim, saya buktikan dengan data, buktikan dengan referensi, buktikan dengan dengan argumen. Baik, kalau misalkan kita lihat websitenya dari non-muslim itu sendiri, di dalam Christianity, ya, fak di bawahnya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, apa pendapat Protestan tentang paus? Maka Protestan percaya bahwa keyakinan gereja Katolik tentang jabatan paus didasarkan pada kesalahpahaman tentang ajaran Yesus dalam Bible.
intinya adalah bagi Protestan itu tidak mengakui tentang kepausan, sedangkan Katolik itu mengakui bahwa paus itu merupakan otoritas yang tinggi setelah Bible dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini adalah ilmu pengetahuan untuk kita bahwa Protestan dengan Katolik itu tentunya berbeda terkait daripada kepausan itu sendiri. Nah, kembali lagi kepada umat Islam yang datang untuk mencium kening, mencium tangan dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa niatan Anda seperti itu? Nah, saudara, itulah dia video yang baru saja kita simak videonya tadi. Yang pertama, mau saya katakan bahwa Ustadz ini sebenarnya sedang mencari-cari kesalahan, yaitu kekristenan dan juga Katolik itu sendiri. Dan yang kedua, mau saya katakan adalah bahwa sang Ustadz ini sebenarnya sudah masuk ke kamar orang lain. Ini adalah sesuatu yang salah, ya. Dan selanjutnya mau saya katakan bagaimana Ustadz ini yang membeberkan, bagaimana ada seorang pendeta Moriwali yang mengatakan, ya, dalam videonya tentang paus itu tidak semua suci dan paus itu bisa salah. Dan apa yang dikatakan pendeta ini memang benar, karena bagaimanapun juga paus adalah manusia, ya. Tetapi memang saudara kita dari Katolik menganggap bahwa paus itu adalah Bapak Suci Gereja, dan ini kan pendapat mereka, dan inilah yang dinamakan toleransi, ya teman-teman, karena belum tentu apa yang kita sampaikan itu benar, ya, dan belum tentu juga apa yang ditanggapi orang lain itu benar. Jadi apakah yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan hanyalah sesuatu yang membuat supaya semuanya ada dalam damai, tidak bertengkar satu sama lain, ya. Dan selanjutnya bagaimana seorang ustadz ini mengatakan dan sedang mencari celah bahwa Katolik dan Kristen itu tidak bersatu dan mereka itu beda pendapat dan bertengkar, kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini sebenarnya apa yang dilakukan beliau itu sedang mencari-cari kesalahan. Itu sebabnya mari kita sebagai orang-orang Kristen dan orang-orang Katolik kita tunjukkan bahwa kita ini adalah satu di dalam Yesus Kristus. Sehingga mereka dari agama seberang yang menuduh, yang bahkan membeberkan tentang yang jahat tentang Katolik dan kekristenan, tidak bisa dan tidak ada celah bagi mereka, ya. Sebenarnya alangkah baiknya kalau sang ustadz ini membahas Al-Qur'annya sendiri ataupun kepercayaan sendiri daripada membahas agama orang lain ataupun kepercayaan orang lain. Itu saya rasa lebih bagus dan lebih bermanfaat bagi umat, ya. Karena orang-orang yang berusaha mencari kesalahan orang, saya sudah lihat mereka itu ada yang tidak beres di hatinya. Itu sebabnya saya mengajak kita orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, kita bersaudara dalam Yesus, mari kita jangan mencari kesalahan dari agama lain. Karena ketika kita melakukannya berarti kita sama seperti mereka. Tapi marilah kita lakukan sesuatu yang baik sehingga orang-orang bisa melihatnya dan melihat Yesus Kristus yang adalah kebenaran yang ada di dalam diri kita. Terima kasih teman-teman. Hanya ini yang bisa saya bagikan. Kiranya video ini memberkati kita dan mengedukasi. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa.